Oke, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang materi ekuitas lagi. Kita akan masuk ke materi tentang dividen. Oke, jadi perusahaan itu di dalam suatu tahun ya, dia itu bisa mencetak laba ya. Nah, laba yang akan dia beri yang didapatkan ini itu akan masuk ke akun return earning kan. Nah, dari return earning tadi ya, ini ada yang memang dia menjadi return earning untuk tahun pajak untuk tahun berikutnya. Ada juga yang dibagikan dalam bentuk dividen. Ya, dibagikan dalam bentuk dividen. Nah, jadi lalu seberapa besar yang akan dibagikan dalam bentuk dividen ya tergantung dari perusahaannya. Maka di sini disebutkan bahwa sedikit perusahaan yang membagikan return earning semua ini dalam bentuk dividen. Jadi selalu ada yang ditahan oleh perusahaan yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen. Kenapa? Nah, ini ada beberapa ya, menjaga kesepakatan dengan kreditur misalnya. Jadi kalau misalnya ada hutang yang harus dibayar, bisa dibayar hutangnya. Memenuhi ketentuan perusahaan, membiayai ekspansi perusahaan, ya kan? Namanya perusahaan perlu ekspansi, perlu perkembangan. Kemudian melancarkan pembayaran dividen untuk tahun berikutnya dan antisipasi jika terjadi kerugian. Nah, sebelum mengumumkan dividen, manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan uang. Jadi ada nggak uangnya nih untuk membayar dividen tersebut? Nah, kemudian perusahaan itu sebaiknya tidak membayar dividen jika memang kondisi keuangannya tidak menjamin distribusi dividennya di masa depan, seperti itu. Nah, jenis dividen itu ada beberapa, teman-teman, yang akan kita bahas di sini. Ada cash dividends, ada property dividends, liquidating dividends, dan share dividends. Apa beda dari keempat ini? Nanti akan kita bahas. Nah, semua dividen tadi ya, itu dia mengurangi total ekuitas, kecuali share dividen. Share dividen ini tidak mengurangi total ekuitas. Kenapa seperti itu? Nanti juga akan kita bahas. Nah, pertama kita akan masuk ke dividen cash terlebih dahulu. Ya, cash dividen. Ini yang paling umum terjadi di Indonesia juga. Nah, sebelum mengumumkan dividen, Dewan Direksi itu biasanya melakukan rapat atau voting. Kemudian pengumuman dividen cash dicatat sebagai liabilities. Dividen cash dibagikan kepada saham yang beredar, jadi hanya outstanding shares, bukan yang issued tapi yang outstanding. Dan perusahaan tidak membagikan dividen cash kepada saham treasury ya, tentu karena memang hanya yang outstanding yang dibagikan dividen. Nah, ada 3 tanggal penting yang perlu dicatat di sini. Ada tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Tentu di sini efek pajak sudah dikeluarkan, jadi kita nggak ngomongin ada PPh pasal 23, pasal 4 dan seterusnya. Jadi karena ini pelajaran akuntansi keuangan menengah, sehingga efek pajaknya diabaikan. Seperti itu. Kalau mau lebih dalam tentang dividen yang ada efek pajaknya, bisa cari di video Jago Pajak, sudah pernah gua bikin videonya. Oke. Kita lihat di sini ya. PT Bersatu Padu mengumumkan pembagian dividen cash tanggal 20 September 2019 seharga 800 juta, sebesar 800 juta. Proses pencatatan atas pembagian dividen tersebut dilakukan pada tanggal 8 Oktober. Ini pencatatannya, dan pembayarannya tanggal 20 Oktober. Nah, jurnalnya seperti apa? Tentu sangat mudah ya, teman-teman. Di debitnya adalah return earning 800 juta, di kreditnya adalah dividen payable 800 juta. Ya. Pada saat pencatatan tidak ada jurnal yang dibuat. Ya, dan pada saat pembayaran dividen payable-nya 800 juta di debit, kreditnya adalah cash 800 juta. Ini sangat mudah, teman-teman. Ya, sangat mudah. Nah, ada beberapa buku yang membuat di sini di debitnya bukan akun return earning tapi akunnya adalah dividen, itu juga nggak ada masalah. Yang penting sifatnya adalah dia mengurangi return earning. Ya, jadi mau akun return earning atau dividen, it's no problem. Oke. Kemudian untuk dividen properti. Nah, dividen properti itu, jadi dividen itu bisa dibagikan dalam bentuk aset lain selain dari cash. Ya. Nah, jika dividen itu dibagikan dalam bentuk aset selain dari cash, maka pada saat pengumuman dividen itu harus diukur dulu nilai pasar dari aset tersebut, dari aset yang akan dibagikan tersebut. Ya, sehingga nanti akan ada unrealized gain atau loss yang terjadi pada saat pembagian dividen di awal, karena dia penilaian nilai selisih antara nilai buku dengan nilai pasar dari aset yang akan dibagikan tersebut di tanggal saat tanggal dividen, tanggal pengumuman dividen ya. Nah,
Kita lihat di sini contoh soalnya tanggal 22 Desember 2019, PT Solidaritas Bersama mengumumkan pembagian dividen properti berupa investasi saham pada PT Sepakat yang mempunyai nilai buku sebesar 500 juta. Proses pencatatan atas pembagian dividen tersebut dilakukan tanggal 5 Januari 2020, sedangkan pembayaran dividen tersebut tanggal 27 Januari 2020. Nah, kemudian nilai wajar investasinya adalah 700 juta. Nah, tentu yang pertama harus kita lakukan adalah penjurnalan penyesuaian dari nilai investasi saham, di mana di sini naik dari nilai bukunya tadinya 500 juta menjadi 700. Berarti naik 200 juta. Nah, jurnalnya gimana? Debitnya adalah equity investment, kreditnya adalah unrealized holding gain atau loss sebesar 200 juta. Ya, seperti itu. Kemudian ini yang pertama, ya, jadi disesuaikan dulu nilai pasar dari equity investment yang akan kita bagikan. Baru ya kita jurnal pembagian dividennya. Debitnya adalah return earning 700 juta sesuai dengan nilai pasar tadi. Kreditnya adalah equity property dividend payable sebesar 700 juta. Ini pada saat pengumuman. Nah, kemudian pada saat pembayaran baru property dividend payable yang di debit 700 juta, di kreditnya adalah equity investment sebesar 700 juta. Ya, mudah sekali ya, guys. Jadi, sesuaikan dulu fair value dari aset yang akan kita berikan, kemudian di jurnal pembagian dividennya pada saat pengumuman dividen, dan baru pada saat pembayaran pendistribusian di jurnal debitnya adalah property dividends payable, utang dividennya, dan kreditnya adalah equity investment. Oke. Dan pada saat tanggal pencatatan sama, tidak ada jurnal yang harus dibuat seperti itu. Ya, pencatatan itu apa sih yang dimaksud dengan pencatatan? Pencatatan itu maksudnya adalah penentuan siapa aja orang yang berhak menerima dividen. Ya, jadi pada saat pengumuman tadi ya tanggal pengumuman, terus pencatatan dan pembayaran. Nah, pada saat tanggal pencatatan ini itu dicatat siapa aja yang berhak menerima dividen. Oh, ada si A, B, C, D, E misalnya. Seperti itu. Sehingga biasanya kalau saham yang masuk bursa nih ya, antara tanggal pengumuman sampai tanggal pencatatan ini biasanya harga sahamnya naik nih. Akan naik. Kenapa? Karena menyesuaikan dividen yang akan dibagikan. Karena pada saat tanggal pengumuman kan sudah ditentukan tanggal sekian adalah tanggal pencatatannya, sehingga yang memegang saham sampai tanggal sekian itu akan menerima dividen. Nah, sehingga orang berlomba-lomba nih untuk beli saham ini karena dia mau dapat dividen nih. Nah, sehingga harganya menjadi naik seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang dividen likuidasi. Nah, apa sih itu dividen likuidasi? Nah, dividen likuidasi adalah pembagian dividen ya yang didasarkan pada pengembalian modal atau share premium dari pemegang saham, bukan pada keuntungan perusahaan. Nah, dalam dividen likuidasi itu menggambarkan pengembalian modal, bukan pembagian profit. Ya, biasanya karena perusahaan itu akan ditutup, ya, atau dilikuidasi. Nah, dividen likuidasi biasanya dibayarkan setelah semua kewajiban kreditur dan pemberi pinjaman diselesaikan, sehingga pembayaran dividen harus menjadi salah satu tindakan terakhir yang diambil sebelum bisnis ditutup. Nah, itu dividen likuidasi ya. Nah, kita lihat di sini contoh soalnya. Pada PT Edukasi mengumumkan pembagian dividen kas kepada pemegang saham biasa tanggal 22 September 2019 senilai 900 juta. Dalam pengumuman tersebut dijelaskan bahwa dari jumlah dividen yang dibayarkan sebesar 900 juta, sebesar 600 jutanya itu berasal dari return earning. Sedangkan sisanya 300 juta itu berasal dari share premium saham biasa. Nah, proses pencatatannya adalah sebagai berikut. Ya. Pencatatannya di tanggal 9 Oktober dan pembayarannya tanggal 22 Oktober. Nah, berarti pada saat tanggal pengumuman dia jurnalnya gimana? Nah, yang biasanya return earning pada dividen payable, sekarang return earningnya 600 juta ya, sesuai yang tadi. 300 jutanya adalah share premium ordinary dan kreditnya adalah 900 juta dividen payable. Pada saat pencatatan tidak ada jurnal, dan pada saat pembayaran di jurnal di debitnya dividen payable 900 juta, di kreditnya adalah cash 900 juta. Gitu, guys. Oke. Kemudian yang terakhir kita akan bahas dividen saham. Ya, dividen saham. Nah, ini dividen saham. Apa sih itu dividen saham? Jadi dividen yang dibagikan dalam bentuk saham. Ya.
Jadi tidak dalam bentuk uang. Seperti itu, sehingga akan menambah saham yang dimiliki oleh dimiliki oleh si investor, seperti itu. Nah, dividen saham ini dicatatnya itu sesuai par value ya, bukan fair value. Ini memang ada perbedaan pendapat. Beberapa buku bilang pakai fair value, tapi Kieso menyatakan bahwa harus dicatat menggunakan par value, seperti itu. Nah, dividen saham tidak mempengaruhi aset atau liabilities, ya. Dan karena apa? Karena dia hanya reklasifikasi dari return earning ke saham. Ya, dari tadinya return earning menjadi saham. Seperti itu. Sehingga nilai equity, nilai total dari equity tidak akan berubah. Ya, dia hanya merubah proporsi yang tadinya return earning jadi saham. Seperti itu. Nah, nanti akan ada akun yang namanya ordinary share dividend distributable, yang mana dia dilaporkan pada bagian ekuitas sebagai penambah dari share capital ordinary. Ya, itu kalau misalnya sahamnya sudah diumumkan tapi belum didistribusikan atau dibagikan. Nah, dalam hal dividen saham berupa pemberian saham treasury, maka dividen saham yang diberikan akan dicatat sesuai dari cost treasury share tadi yang akan dibagikan. Nah, ini dividen saham. Contohnya seperti apa? Nah, kita lihat sini. Pada tanggal 26 Mei 2019, PT Ayom mengumumkan pembagian dividen saham kepada pemegang saham biasa sebesar 10% dari total saham biasa yang beredar. Saat itu total saham biasa perusahaan yang beredar adalah 2 juta saham. Berarti 200.000 lembar ya yang akan dibagikan. Dengan nilai parnya adalah 100 per lembar saham. Berarti 200.000 lembar dikali 100. Berarti nilai dividennya adalah 20 juta. Ya, di debitnya adalah return earning 20 juta dan di kreditnya adalah ordinary share dividend distributable sebesar 20 juta. Itu pada saat pengumuman. Kemudian pada saat pembagian dividen, nah itu direklasifikasi dari ordinary share dividend distributable 20 juta menjadi share capital ordinary 20 juta ya. Itu pada saat pembagian. Seperti itu. Oke, mungkin kira-kira itu dulu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.